Balik lagi di POV bareng aku, Zaid Paningrom. Kali ini aku mau bahas film Ngeri-Ngeri Sedap. Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Mak. Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Potensial spoiler buat kamu yang belum nonton. Ngeri-Ngeri Sedap bercerita tentang Pak Domo yang diperankan oleh Aswendi Beningsuara dan Mak Domo yang diperankan oleh Tika Panggabean. Nah, mereka ini tuh keluarga Batak yang punya 4 anak dan 3 anaknya ini merantau di Jawa. Nah, mereka merasa kangen sama 3 anaknya ini yang merantau di Jawa karena 3 anaknya ini tuh jarang pulang ke rumah. Akhirnya mereka berdua ini bersekongkol untuk bikin mereka mau pulang ke rumah. Pak Domo, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Nah, sebelum aku masuk bioskop, aku tuh berekspektasi kalau ini film komedi. Melihat cast-castnya, Indra Jegel yang memerankan sebagai Sahat dan Boris Bokir sebagai Domo yang biasanya tuh berperan di film-film komedi. Balik lagi kan mereka juga komedian kan. Tapi di film ini tuh mereka justru memerankan peran yang serius. Nah, ternyata film ini tuh film keluarga yang lebih serius dari CTS atau film Keluarga Cemara. Film dibuka dengan landscape Danau Toba dan musik khas Batak untuk memperkenalkan ke penonton bahwa film ini tuh akan seperti apa dan tentang apa. Nah, di awal film penceritaannya itu sedikit melambat, bahkan menurutku tuh lambat banget. Hampir bertele-tele dan nyaris bikin aku bosen. Mungkin karena ekspektasiku di awal ini adalah film komedi. Nah, aku menganggap akan banyak tawa yang bertebar di mana-mana. Tapi ternyata ini film serius yang bisa bikin kita nangis bahkan terharu. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Ngeri-Ngeri Sedap tuh kayak diesel karena filmnya terlambat panas. Justru di babak ketiga film tuh makin bagus. Konflik yang di awal hampir tertatih untuk diolah justru makin kompleks mendekati akhir film. Dengan treatment one shot yang membantu membangun ketegangan di puncak konflik yang secara teknis bikin film ini tuh jadi punya kelas. Bahkan performa aktornya ini juga terlambat panas. Tapi aku bakal ngasih spotlight khusus buat Lolo yang berperan sebagai Gabe dan Gita Bebita yang berperan sebagai Sarma. Nah, keduanya ini tuh inner actionnya bener-bener digarap. Bahkan untuk adegan-adegan yang mereka cuman diem aja, kita bisa ngerasain kesedihan di dalam hati mereka. Nah, film debut penyutradaraan Benedion ini punya skenario yang mengakomodir semua karakter utamanya. Jadi, setiap karakter ini sama-sama diberikan ketakutan, motivasi, dan resolusi yang ideal untuk mereka tuh bisa mengeksplor karakternya. Film ini bukan cuma kuat dalam penulisan skenarionya, tapi penyutradaraan gaya cast Benedion ini bikin kita tuh sebagai penonton ngerasa film ini tuh dibuat banget dari hati. Karena yang aku sebut tadi, film ini alih-alih memantik tawa, justru bisa bikin kita nangis di sepanjang film. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Benedion ini punya statement yang berani. Ia mendobrak dan menentang stereotip yang ada di budaya Batak yang sepanjang film tuh jadi bensin konflik yang terus dihadirkan. Nah, keberpihakan Benedion ini terhadap karakter yang menentang bikin filmnya bukan hanya penting tapi juga progresif. Skor untuk film debut penyutradaraan Benedion ini dari aku POV ya 7/5 dari 10 lah. Kenapa? Karena ini film keluarga yang beda dari CTS, Cek Toko Sebelah yang treatmentnya komedi, atau film Keluarga Cemara. Nah, menurut kamu debut penyutradaraan Benedion ini gimana? Apakah dia harus mengeksplor banyak genre atau tetap aja di genre
film keluarga kayak Ngeri-Ngeri Sedap. Share point of view kamu di kolom komen ya. Kira-kira segitu aja POV aku hari ini untuk film Ngeri-Ngeri Sedap. Jangan lupa nonton filmnya dan sampai jumpa di POV selanjutnya.